video ini, teman-teman akan berkenalan dengan saham-saham dividen aristocrats. Apa itu? Dividen aristocrats adalah julukan kepada saham-saham yang rutin membagi dan selalu menaikkan jumlah dividennya setiap tahun, setidaknya dalam 25 tahun terakhir. Saham-saham ini adalah safe play bagi investor yang ingin membeli saham-saham yang sudah terbukti stabil dan minim resiko. Dividen rutin merupakan salah satu faktor yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah mapan dan memiliki bisnis yang kuat. Ada puluhan saham yang masuk dalam kategori dividen aristocrats. Di video ini saya akan bahas beberapa di antaranya. Abbott Laboratories, teman-teman bisa cari dengan ticker ABT. Ini adalah perusahaan multinasional yang berada di industri healthcare. Mereka menjual banyak sekali produk-produk kesehatan dan alat medis. Teman-teman pasti sudah familiar dengan merek-merek seperti Pediasure, Similac, dan Ensure. Mungkin Abbott adalah Unilever-nya versi healthcare. Sayangnya belum IPO di Indonesia. Ini adalah histori pembagian sahamnya. Setidaknya 25 tahun terakhir, ABT selalu membagi dan menaikkan dividennya. Khusus untuk tahun 2013, dividen terlihat mengalami penurunan karena Abbott memutuskan untuk memisahkan salah satu lini bisnis mereka yang bernama AbbVie agar bisa lebih fokus. Jadi otomatis ada sedikit penyesuaian dari data berikut. Saat ini, ABT memiliki yield di sekitar 1,45% dengan growth rata-rata 10 tahun 5% per tahun. Walaupun terlihat kecil, tapi jika dividen terus dinaikkan seperti ABT, maka jika teman-teman sudah memiliki saham ini sejak 25 tahun yang lalu, saat ini yield bukan lagi 1,45%, tapi sudah di sekitar 7,45% per tahun. Jika masih bingung, begini, misalnya Anda beli ABT di tahun 1995. Saat itu ABT bagi dividen $0,2 per lembar. Jika misalnya Anda memiliki 1000 lembar ABT saat itu, maka dividen yang Anda terima adalah 0,2 dikali 1000 lembar sama dengan $20 per tahun. Jika Anda hold terus hingga 2020 tanpa tambah posisi, hanya dibiarkan saja, maka saat ini dividen per lembarnya sudah meningkat menjadi $1,44 per lembar, atau jika dikali 1000 lembar menjadi $1.440 per tahun. Dividen akan jauh lebih besar jika Anda mereinvestkan kembali dividen yang diterima, karena jumlah saham yang Anda miliki akan semakin banyak setiap tahun. Lanjut, saham berikutnya adalah Realty Income. Saham ini memiliki ticker O. Saya pernah membuat video khusus yang membahas tentang saham yang rutin bagi dividen setiap bulan ini. Silahkan cek video tersebut jika belum menonton. Ini adalah histori pembagian dividen sejak 1995. Dividen selalu rutin dibayarkan setiap bulan tanpa putus dan selalu dinaikkan setiap tahun. Saat ini memiliki yield di sekitar 4,8%. Ini adalah grafik yield on cost yang mana mengukur besarnya dividen yield yang teman-teman terima saat ini jika telah membeli sejak 20 tahun yang lalu. Jika teman-teman sudah hold Realty Income sejak 20 tahun yang lalu, maka saat ini yield yang teman-teman terima adalah sebesar 23%. Jika teman-teman baru beli sekarang, maka yield teman-teman hanya 4,8%. Saham berikutnya adalah Telekomnya Amerika, AT&T. Ini adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di US saat ini. Dividen yield mereka di sekitar 6,9% saat ini dan rutin membagi 4 kali setahun. Teman-teman bisa cari saham ini dengan kode T. AT&T ini adalah salah satu saham yang selalu menaikkan jumlah dividen yang dibagi selama setidaknya 36 tahun. Mereka mampu terus stabil bagi dividen karena bisnis mereka yang berada di industri telekomunikasi yang selalu dibutuhkan, persis seperti Telkom di Indonesia. Walaupun AT&T selalu menaikkan dividennya, tampaknya mereka memiliki dividen growth rata-rata 10 tahun yang sangat lambat, hanya 2% per tahun. Saham-saham yang memiliki yield tinggi biasanya akan trade off dengan dividen growth-nya. Caterpillar pasti teman-teman sudah familiar dengan alat beratnya. Saham ini bisa dibeli dengan kode CAT. Saat ini memiliki yield 3% dengan growth rata-rata 10 tahun 8,5%. Jika teman-teman sudah hold Caterpillar sejak 20 tahun yang lalu, maka yield saat ini yang teman-teman dapatkan adalah 21%. Lanjut saham berikutnya, Chevron Corporation. Saham yang berada di industri minyak dan gas ini bisa dibeli dengan ticker CVX. Saat ini memiliki dividen yield 6% dengan growth rata-rata 10 tahun sebesar 6%. Saham berikutnya adalah McDonald's. Saham ini bisa dibeli dengan ticker MCD. Memiliki yield 2,6%, MCD adalah salah satu saham favorit semua investor hingga sekarang karena model bisnisnya yang kuat.
Teman-teman bisa lihat grafik ini di mana dividen selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dari tahun 90-an hingga sekarang. Nike tidak mungkin teman-teman tidak tahu. Ini adalah perusahaan raksasa dunia yang sahamnya bisa dibeli dengan kode NKE. Saat ini memiliki yield 1% dengan rata-rata growth 10 tahun 13,5%. Beberapa saham dalam list ini memang memiliki yield yang rendah. Hal ini disebabkan karena saham-saham ini sedang tinggi-tingginya. Dividen yield dihitung dengan membagi dividen per share dengan harga saham. Jadi semakin tinggi harga saham maka yield akan semakin rendah. Sebaliknya, jika harga saham turun akan menyebabkan yieldnya bertambah besar. Jika teman-teman memiliki Nike sejak 20 tahun yang lalu, saat ini yield teman-teman dari posisi pembelian pertama sudah menghasilkan yield 17% per tahun. Saham berikutnya adalah Disney. Saham ini bisa dibeli dengan ticker DIS. Walaupun saat ini yieldnya hanya 1,5%, tapi Disney memiliki dividen growth rata-rata yang sangat baik, 17,5% dalam 10 tahun terakhir. Jika saya disuruh memilih di antara saham-saham tadi, untuk investasi jangka lama saya akan memilih Realty Income, Nike, dan Disney. Realty Income rutin bagi dividen setiap bulan sekaligus memiliki growth. Dividen reinvestment strategi akan lebih optimal jika dilakukan setiap bulan daripada per 3 bulan sekali. Nike dan Disney walaupun saat ini yieldnya di bawah 2%, tapi memiliki growth yang kencang seperti Disney yang dividen growth-nya mencapai 17,5% dalam 10 tahun terakhir. Dalam jangka lama, yield yang akan kita terima akan lebih besar daripada saham yang yieldnya tinggi tapi growth-nya rendah. Nike dan Disney sama-sama memiliki moat, yaitu brand yang sangat kuat dan akan susah tergantikan bertahun-tahun ke depan. Jadi dalam memilih saham dividen, teman-teman juga harus berfokus pada bisnis secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan seperti Chevron dan AT&T walaupun memiliki yield yang tinggi, tapi bisnis mereka ke depan rawan digantikan oleh pesaing yang lebih baik. Kehadiran electric vehicle pasti cepat atau lambat akan mengurangi revenue mereka. Sedangkan konsumen rawan berpaling dari AT&T jika pesaing menawarkan harga yang lebih baik. Ini bukan berarti Chevron dan AT&T tidak layak untuk dibeli karena hanya opini saya pribadi dan tidak ada yang tahu masa depan. Jika ternyata mereka terus berinovasi dan beradaptasi, maka dividen growth mereka bisa terus stabil. Catatan penting adalah teman-teman jangan berfokus pada besarnya yield. Fokuslah pada dividen growth rata-ratanya. Semakin besar, semakin baik. Saya suka saham-saham yang memiliki dividen growth di atas 10% per tahun. Teman-teman juga harus tahu bahwa semakin besar dividen yield, maka kenaikan harga saham akan lebih lambat daripada saham-saham yang memiliki dividen yield kecil. Sebaliknya, saham-saham yang memiliki yield kecil biasanya memiliki kenaikan harga saham dan kenaikan dividen yang lebih kencang. Jadi, teman-teman harus sesuaikan lagi dengan strategi masing-masing. Saham-saham yang yieldnya di atas 5% seperti Chevron dan AT&T cocok bagi teman-teman yang mengincar cash flow tanpa mengincar capital gain. Sedangkan Nike dan Disney atau McDonald's menawarkan keduanya, pertumbuhan dividen dan kenaikan harga saham. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like jika suka, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.